setiap acara sudah mulai, itu tidak boleh lain masuk. Gunakan itu perangkat yang ada, bagian umum dan Satpol PP. Setelah acara dinyatakan dibuka, apalagi Indonesia Raya sudah berlangsung, itu kunci yang di depan sana tutup sudah, kunci. Lalu dinas-dinas yang berhajat koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, pimpinannya supaya mengarahkan untuk pengawalan acara. Nah, ngone kegiatan itu kalau misalnya di APBD berarti anak-anak Satpol PP itu mangkali dapat harga kopi kah, diaturlah begitu. Saya Siloloa di Pasekda dengan Kaban Keuangan, dunia pendidikan, dunia kesehatan itu prioritas pelayanan keuangannya. Jangan sampai terlambat. Kalau kita tunda pelayanan soal sektor itu, sama dengan mematikan langkah pemerintah daerah dalam menetapkan tugas-tugas pelayanan dasar seperti kepala sekolah yang berkunjung ke rumah-rumah. Perempuan dulu angkat tangan. Yang tidak berkunjung ke rumah-rumah angkat tangan. Yang laki-laki yang pergi sampai di murid ke rumah angkat tangan. Laporan mingguan dari guru bidang studi dan guru kelas berupa jurnal mingguan, laporan terhadap kegiatan itu. Ada? Yang ada angkat tangan. Yang bikin jurnal laporan ke dinas, laporan ke bupati dan melalui dinas, ada ya? Dan hari ini saya ambil periksa. Angkat tangan. Ya, oke, turun. Yang terbikin. Yang terbikin ini jangan usah malu-malu, nanti kita perbaiki. Satu, ini tidak ada hukuman. Kalau ini sambunyi itu bahaya tuh. Ini sama dengan virus kalau sambunyi itu bahaya semua. Kita membayangkan kalau mental guru, kepala sekolah tidak lakukan tahapan-tahapan ini, itu tidak ada cerita siswa yang pintar itu dia dengan sendirinya pintar tanpa mekanisme dan sistem yang ngone pe kepala sekolah, yang ngone pe guru-guru bikin RP dan ngone periksa setiap minggu itu ada kata-kata. Harus dalam kata hati yang paling dalam bahwa ngone jujur, ngone bikin kata-kata ini. Tapi kepala sekolah itu punya kewajiban. Kepala sekolah tidak hanya urus bos. Kompetisi yang ngone bakurebe kepala sekolah ini bukan karena bos, hati-hati. Saya kasih ingat ngone. Tapi tanggung jawab bagaimana kemajuan pendidikan itu. Kalau itu ngone karena bos, menurut saya ini tanda ini kehancuran pendidikan yang sudah bersinggung. Ini satu indikator dengan cerita ada pandai. Kalau sistem ini tidak normal, pendidikan hancur. Ngone cara bikin apa? Ngone bakurebe kepala sekolah untuk apa? Untuk apa cuma bakurebe kepala sekolah? Kalau satu barang ini ngone terurus. Guru ini kita kali karena cara bikin 1 minggu 2 bulan saya lapor pengadilan seperti ini. Ini mana kewenangan? Mana jadi kepala sekolah untuk apa? Ini tugas manajer seluruh guru-guru untuk melakukan proses pembelajaran secara tertib sesuai dengan modul. Ini sistem. Kalau itu mana terlakukan, itu kehancuran. Jadi saya minta dengan kesempatan ini review kembali, refleksi untuk bagaimana memantapkan kembali sistem seperti ini. Bagaimana di COVID ini tong belajar bagaimana ini. Ada new normal. Ada mekanisme yang disebut dengan masa kehidupan baru. Bagaimana dengan pendidikan? Ini instruksi presiden ini kan masih diperpanjang lagi. Sekolah di rumah masih diperpanjang. Nah, ini berbahaya nih. Makanya dicari ini rakor ini dalam rangka mencari format bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Ini rakor ini.
sistem pendidikan masa pandemi COVID-19 memasuki era new normal. Selasa 16 Juni 2020 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, atas kuasa dan izin-Mu di siang ini kami hadir di tempat ini dalam majelis pembukaan rapat koordinasi pendidikan tahap 2 Kabupaten Halmahera tahun 2020. Saya menundukkan kepala dan menadahkan tangan mohon minta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami dengan sikap-Mu yang maha rahmat. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertama kita belajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan afiat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan pada siang ini mengikuti kegiatan ini. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan dan kegiatan rapat ini sebagai berikut. Kabupaten Halmahera rapat ini dihadiri oleh kepala sekolah PAUD, TK, SD, SMP yang berjumlah 50 orang dari Kecamatan Petani dan BPU. Dan hari ini adalah rapor tahap kedua. Yang pertama sudah diikuti oleh seluruh yang ada di daerah terdekat yang pada timur, pada selatan, utara, dan pada tengah. Dan ini adalah pada kegiatan ini saya menyampaikan laporan sebagai berikut. Tapi sebelumnya maaf Pak Bupati, saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Bupati tentang permasalahan pendidikan kepada saya. Yang pertama, beliau bertanya saya bahwa ada dulu beliau jadi guru yang namanya SP dan dosen jadi SAR, namanya SAR. Tapi apakah guru yang ada ini, apa masih istilah itu pakai? Saya bilang Bupati, namanya rencana pembelajaran. Apa itu? Guru bikin semua. Dalam hasil pengetahuan saya dan beliau juga sepintas melihat, hanya saya melihat kecil guru yang hanya memiliki bersama. Mau kepada saya mengatakan bahwa kenapa kepala sekolah dipanggil datang di sini dengan ini? Karena hasil kunjungan Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan atau ada kesimpulan bahwa harus kepala sekolah sebagai menggunakan kepala sekolah harus menggunakan kompetensi kepala sekolah, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi interaksi untuk menggerakkan sekolah. Karena kepala sekolah adalah untuk topak untuk bagaimana mendesain aktivitas sekolah dengan kewenangan yang otonom. Selanjutnya itu saya bisa sampaikan dan saya mohon
Bupati memberikan terang sekaligus membuka acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti arahan dari Bapak Bupati Halmahera Tengah. Kepada Bapak dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, serta seluruh para asisten dan staf ahli, serta para kepala SKPD yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di siang hari ini pada kita berada di bulan ini dalam rangka melaksanakan agenda yang begitu penting berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai pemerintah, stakeholder, lingkungan sosial dari ini dalam rangka menjalankan pendidikan yang ada. Syukur alhamdulillah para kepala sekolah di sini menerima pandemi COVID-19, virus corona yang saat ini menjalar di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk kita di Halmahera Tengah ini sudah ada kurang lebih 4 orang yang sudah terjangkit virus corona. Saudara sekalian yang berbahagia, biasakan begini, Pak Sekda, setiap acara sudah mulai itu tidak boleh lain masuk. Ini bukan pasar. Kalau acara nanti orang-orang anggap biasa. Nah ini biar acara berlangsung atau menyesuaikan. Jadi saya ingatkan hari ini gunakan itu perangkat yang ada, bagian umum dan Satpol PP. Setelah acara dinyatakan dibuka, apalagi Indonesia Raya sudah berlangsung, itu kunci yang di depan sana tutup sudah, kunci. Terkecuali yang bisa masuk, kalau saya terlambat, wakil yang buka, wakil yang datang menyusul, yang kedua sekda. Di luar itu, di luar tidak boleh lagi, itu mengganggu protokoler itu. Jadi saya minta itu melalui asisten 3 koordinasikan dengan aparatur yang ada itu. Nah, jadi pintu itu ditutup. Jangan kita nggak ada acara, kita bahagia ke sana itu orang lalu ngalang di sana. Lalu dinas-dinas yang berhajat koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, pimpinannya supaya mengarahkan untuk pengawalan acara. Nah, ngone kegiatan itu kalau misalnya di APBD berarti anak-anak Satpol PP itu mangkali dapat harga kopi kah, diaturlah begitu. Nah, supaya pengamanan ruang terbuka yang model begitu dapat dikendalikan. Kalau tidak ya model pasar, datang. Nah, saudara sekalian, terima kasih Pak Kadis Pendidikan yang telah mengagendakan lagi agenda kedua ini berkaitan dengan soal guru dan pendidikan. Sebelum saya masuk di situ, saya siloloa di Pak Sekda dengan Kaban Keuangan. Dunia pendidikan, dunia kesehatan itu prioritas pelayanan keuangannya. Dunia pendidikan, dunia kesehatan itu prioritas khusus bidang pengajaran dan pembelajaran. Jangan sampai terlambat.
Kalau kita tunda pelayanan soal sektor itu, sama dengan mematikan langkah pemerintah daerah dalam menetapkan tugas-tugas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Itu saya masuk ke muka di Pasekda dengan Kaban Keuangan. Jangan sampai ada yang tertunda. BOP-nya, rutin sekolahnya. Ini ada TK juga ya. Jadi saya tanya saja, ini praktis-praktis saja. Kepala sekolah yang berkunjung ke rumah-rumah, perempuan dulu, angkat tangan. Angkat tangan, angkat lurus, angkat tangan. Oke. Yang tidak berkunjung ke rumah-rumah, angkat tangan. Satu, dua. Bukan kepala sekolah, ini kepala sekolah lagi, boys. Kepala sekolah di mana? Oh, itu bukan. Itu pendidikan yang goros-goros itu terhitung. Ini ibu siapa ini? Nana. Di SD mana? TK di mana? GB kampung apa? Jadi tidak pernah huban anak keadaan. Selama dengan 3 bulan ini guru-guru saja yang pergi, kepala sekolah tidak pergi. Iya maksudnya guru kepala sekolah tidak pergi kan? Ya, jangan bahasa terputar-putar lagi. Oke, bukan masalah. Yang penting manajemennya guru-guru berjalan. Ya, saya cuma tanya kepala sekolah yang laki-laki yang pergi sampai di murid ke rumah. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Turun. Yang tidak sempat. Itu ada yang tanda tangan itu. Ini berarti agak bagus ini kalau ini pergi semua. Lalu laporan mingguan dari guru bidang studi dan guru kelas berupa jurnal mingguan, laporan terhadap kegiatan itu. Ada? Yang ada angkat tangan. Yang bikin jurnal laporan ke dinas, laporan ke bupati dan melalui dinas, ada ya? Dan hari ini saya ambil kaum periksa. Angkat tangan. 1, 2. Yang bikin jurnal laporan ke bupati melalui dinas. 1. Ya iba, filah-filahnya. Yaure. Vivi. 2, 3. Bikin semua. Ada di mana? Ada bawah. Ya, oke, turun. Yang terbikin. Yang terbikin ini jangan usah malu-malu, nanti kita perbaiki. 1, ini tidak ada hukuman. Kalau ini sambunyi itu bahaya tuh. Ini sama dengan virus kalau sambunyi itu bahaya semua. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang tidak bikin jurnal. Perempuan ada 8 orang. Laki-laki yang bikin jurnal, pria. Kepala sekolah yang bikin jurnal. 1, 2, 3, 4. Yang tidak bikin jurnal, angkat tangan. Hitung mati habis kalau model ini. Banyak. Nah, ini berarti tinggal sebentar baru dibahas untuk perbaiki manajemennya. Ini berarti kita tahu bahwa ada yang tidak jalan. Jurnal laporan itu, ya, kepala sekolah merangkum kegiatan guru kelas dan guru mata pelajaran yang mengunjungi siswa. Lalu dia lapor dengan foto lagi. Lampirkan terhadap proses pembelajarannya. Atau bentuknya misalnya ngoni tidak setuju tapi ngoni antar soal ke antar PR ke silakan kerja besok
ibu guru jemput. Ya, orang tua. Senin, ngoni lihat ini ya, DP soal nih. Besok saya jemput DP soal. Besok isi dapat saya ambil. Jam sekian harus selesai. Besok pagi jam 8 saya jemput. Itu artinya pagi-pagi anak itu dia bangun jam seperti pergi sekolah. Ini harus dilakukan. Kalau kita tidak lakukan, nanti anak-anak ini terjadi informasi termasuk dismental terhadap soal-soal pendidikan. Kita membayangkan kalau mental guru, kepala sekolah tidak beruntun melakukan tahapan-tahapan ini, itu tidak ada cerita siswa yang pintar itu dia dengan sendirinya pintar tanpa mekanisme dan sistem yang terstruktur. Sistem yang tidak terstruktur, anak boleh pandai, tapi pandai yang tidak terstruktur juga, yang tidak terarah. Dia boleh mengerti matematika, tapi mental sebagai generasi masa depan tidak terbina sebagai generasi masa depan. Dia boleh kasih kali 9 kali 7 berapa dia tahu, tapi mentalnya tidak diurut sesuai dengan kehendak bangsa dan masyarakat. Nah, itulah perlu pendekatan, perlu diawasi, perlu dididik. Yang berikut tadi yang Pak Mat bilang tadi, Pak Kadis, soal rencana pembelajaran. Ini tidak hanya kepala sekolah, guru biasa. Kalau seorang manajer, kan kepala sekolah kan memiliki 2 fungsi. Fungsi struktural sebagai manajer dan fungsi fungsional sebagai tugas pendidik. Nah, dalam tugas fungsional itulah kemudian paling tidak, ini paling kurang 1 minggu menjelang itu, ya, yang tidur pulang tidur di rumah. 1 minggu menjelang hari esoknya, itu hari ini dia sudah buat, teman-teman, minggu berikut ini ngene laporan RP kata. RP-nya besok hari Senin kasih masuk ke saya semua. Ini harus tegas. Kalau ngene tidak tegas ini, guru ngene petamang boleh basudara satu rumah, satu papa ade dan segala macam. Tapi kalau ngene tidak tegas, tidak bisa. Karena kita semua punya pengalaman sebagai guru. Ini kan tahu semua ada pengalaman nih. Pak Yanto, Pak Sekda juga pengalaman guru. Pak Kadis apalagi sampai kepala sekolah ulang-ulang. Di saat kita terhadap persiapan kan mau mengajar itu kan malu hati juga. Rasanya berdosa dengan mengajar anak-anak karena kita tidak punya persiapan. Sehingga kita ngawur saja yang kita terangkan di pantun di situ. Saya guru SMA 3 tahun, Pak. Ibu-ibu. Di perguruan tinggi tidak usah sudah, itu kan modelnya, metodenya beda. Tapi ini kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak putar di situ terus materi tidak berkembang karena tidak ada persiapan. Jadi jangan cerita pandai. Nah, siapa yang paling bagus RP-nya di sekolah yang bersangkutan? Yang tertib maksudnya begitu. Angkat tangan. Yang ngone pe kepala sekolah, yang ngone pe guru-guru bikin RP dan ngone periksa setiap minggu itu ada kata ada? Setiap minggu. Ini harus dalam kata hati yang paling dalam bahwa ngone jujur, ngone bikin kata ada ini. Bahwa setiap minggu ngone periksa ngone pe RP kata ada. Angkat tangan. Yang setiap minggu ngone periksa dan PRP, angkat tangan. Harus jujur. Karena ngone cara jujur itu bencana. Jujur. 1, 2, 3. Nah, ini problem dasarnya sini. Ini di sini letak kehancuran pendidikan. Tugas manajer ngone membawahi sekian guru bidang studi dari semua sektor. Tapi kepala sekolah itu punya kewajiban. Kepala sekolah tidak hanya urus bos. Kompetisi yang mana bakurebe kepala sekolah ini bukan karena bos, hati-hati. Saya kasih ingat ini. Tapi tanggung jawab bagaimana kemajuan pendidikan itu. Kita lihat ini mindsetnya sudah berubah.
Semua karena ada bos, ada proyek, Lalu mana mau jadi kepala sekolah untuk apa? Kalau itu mana ada bos, mana urusan? Ini tanda ini kehancuran pendidikan yang udah begini. Ini satu indikator. Jangan cerita ada pandai. Kalau sistem ini tidak normal, pendidikan hancur. Mana cara bikin apa? Mana mau korebe kepala sekolah untuk apa? Untuk apa cuma mau korebe kepala sekolah? Kalau satu barang ini mana terurus? Guru ini kan pandai. Mana cara bikin 1 minggu 2 bulan? Saya lapor penganan harus terus. Ini mana kewenangan? Mana jadi kepala sekolah untuk apa? Ini tugas ini. Manajer seluruh guru-guru untuk melakukan proses pembelajaran secara tertib sesuai dengan modul pelajaran. Kalau ini mana cara lakukan dan cerita. Ini kehancuran hal materialnya awalnya. Ini istighfar. Yang mau dilakukan ini sudah berbahaya. Sudah berada di jurang kehancuran pendidikan. Kadis ini saya dapat hadang dia terus, Kadis. Dia dengan Daud ini. Dulu masih Muksin sekretaris. Kemudian Daud yang satu lagi, Hamidah. Saya hantam pada orang terus. Ternyata di antara letaknya ada bingung ini. Soal ini. Jadi cerita belum ya. Ini ibarat bakobong. Ibarat bakobong. Pohon belum tebas. Belum gosok peda. Belum gosok tamako. Belum, kalau dunia hari ini belum ada sensor. Belum ada mesin babat. Bagaimana ngana cerita ngana bekas biso pasar-pasar? Bagaimana ngana cerita ngana pejagung pasar-pasar begini sementara peda saya ngana tarapunya, tomako ngana tarapunya? Bagaimana cerita bahwa ngana pisang raja itu full sama dengan Darami cerita bilang dia pisang raja di kilo 3 full. Tahu mana hadi? Dia pejagung satu-satu. Pisang raja darah itu cuma tinggal potong-potong saja. Kata pendek-pendek semua tuh. Haji Hussein bilang ngana bah kemarin 10 pohon. Kalau tarik kita pukul panganan di sini. Bayangkan dia bilang pisang raja itu rata, pendek sama tinggal berdiri potong begini saja. Jadi saudara sekalian, ini sistem. Kalau itu ngone terlakukan, itu kehancuran. Ngone tidak tahu guru berkapasitas dan ngone tidak tahu tentang kesiapan guru. Nah, guru bikin bodoh murid ngone anggap biasa. Jadi saya minta dengan kesempatan ini review kembali, refleksi untuk bagaimana memantapkan kembali sistem seperti ini. Bisa ya? Bisa? Karena tugas kepala sekolah itu loh. Mana sini? Pak Guru sini dulu. Besok ini, sebentar itu mana mata persiapan pembelajaran mana? Minta hari ini belum. Mana bikin pengumuman rapat staf guru sampaikan. Saya minta minggu depan mau hari Senin pagi store RP rencana pembelajaran harus, dan tidak ada saya lapor di bupati melalui dinas harus. Lagi tong tahu kan ngone asik dengan ngone pe guru-guru yang foya apa ngone foya apa dia foya apa ngone kahinya jadi model ini. Ini dua saja, ngone foya guru-guru atau guru-guru foya apa ngone. Yang berikut, bagaimana di Covid ini tong belajar bagaimana ini? Ada new normal, ada mekanisme yang disebut dengan masa kehidupan baru, tatanan kehidupan baru. Bagaimana dengan pendidikan? Ini instruksi presiden ini kan masih diperpanjang lagi. Sekolah di rumah masih diperpanjang. Nah, ini berbahaya nih. Makanya dicari ini rakor ini dalam rangka mencari format bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Ini rakor ini. Saudara, saya
diskusi dengan kadis. Kalau anak-anak tiap hari, kalau musim semi itu kan anak-anak hari-hari di pantai. Guru-guru mengoni kalau di pantai sudah mandi sama-sama kan. Contoh ya, anak-anak yang masih SD itu kondong, ini contoh SD. Ayo semua kumpul, masing-masing pegang. Ngana me mandi baru ngana baca cerita dengan orang. Kalau ngana tak mandi ngana coba terbisa. Ngana me kalau batobo lagi. Nah masing-masing ambil kerikil 3, ngana 7 orang ini. Berdiri, ayo atur. Mana? So ada semua. Oke. Kalau begitu jumlah kerikil yang ada ngana semua itu ada berapa? Mengolah itu. Jadi dalam permainan itu ada dunia pendidikan. Tapi harus ngone menyelam sama-sama dengan mereka. Menyelam dalam pengertian ngone menyatu dengan lingkungannya. Kalau anak-anak itu dia bermain bekel, yang ngone kapal main bekel sudahlah supaya suasana nyambung. Kalau anak-anak pi kobong, kondom pi naik kanari kan naik apa? Ada punggu-punggu pala itu model di sana itu. Besok tumpi naik bakung pala ya. Siapa mau ikut? Ada mau ikut dan mulai baca cerita sudah. Suasana itu dilakukan proses transformasi pendidikan secara langsung. Karena tidak mungkin setiap waktu karena di rumah dia, tidak mungkin. Makanya dalam 1 minggu paling tidak ngana lakukan itu supaya anak-anak itu merasa lebih nyaman, merasa diatensi oleh pemerintah daerah dalam hal ini guru. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saudara sekalian. Saya dengan Pak Wakil Bupati berkewajiban ya terhadap biaya pendidikan kita kawal. Nah, soal kelangkaan bidang studi itu masalah klasik. Masalah klasik yang saya maksudkan adalah masalah yang sudah terlalu lama yang tidak diperhatikan. Dan ini sampai menjadi PR bagi kita orang. Pemerintahan Elang Ramihim ini bulan ke-6 ya. Yaitu 2 tahun 6 bulan pas. Kalau ngonelia anak satu, dia bawa buku kamari dengan dia buku itu setara bisa, setara layak sebagai dokumen pendidikan. Ngone ambil langkah sudah. Kasihan ini mana papa siapa? Mama. Pergi di rumah sudah tanya. Lihat kehidupannya. Kalau buku saya dia tidak bisa urus, segera tangani dengan dana bos itu. Jangan ngone tunggu lagi kebijakan dari sini, tidak mungkin. Itulah dana bos ngone kelola langsung itu. Saya tanya, di antara seluruh kepala sekolah ini ngone PWC di sekolah bagus-bagus itu siapa yang berfungsi? Yang berfungsi. Yang tidak berfungsi juga nanti angkat tangan. Yang berfungsi angkat tangan. Ini saya periksa sampai ngone PWC. Oke, turun. Yang tidak berfungsi. Nah, ini kita petangan ini mau lapang ini itu model ini nih. Itu dana bos itu, ya. Toilet 1, kloset 1 itu kan harga 400. Taruhlah 500 sudah. Ngone pedana bos sampai 60 juta 1 tahun, paling kurang. Semen 2 saja. Bahkan kalau ngone bikin sapu tangan boleh. Kalau anggaran cuma 5 juta, pakai dari itu. Jangan ditunggu kebijakan lagi. Yang penting laporan jelas. Bikin. Saya contohkan itu refleks 1 tak lepas. Ngana tunggu rehab dari 1 tahun kemudian dari bupati mau bikin kebijakan bagaimana? Tidak boleh lagi. Itulah bilik refleks suruh orang bikin bayar. Laporan. Foto laporan. Yang hal-hal yang wajar itu lakukan. Belum lagi hak anak-anak. Bagaimana buku? Siapa yang beli buku? Dana bos. Angkatan ini harus jujur. Sedikit ngana terbeli. Yang terbeli yang ke tangan. Tadi yang beli, yang terbeli. Nah.
Tapi saya ini ada berkunjung di Wairoro kalau salah itu, atau di GB. Buku batampung di dompet ruangan, di dompet ruang kantor. Sampai dos itu so lapuk dosnya. Kira-kira kalau dos lapuk itu berarti barang lama kan? Tapi isinya buku. Buku tidak dibagi-bagi ke anak-anak. Kalau tidak salah di Wairoro atau di GB. Sedih juga itu. Bagi semua, so dibagi ke belum buku? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Saya kira itu sudah sekalian. Ini bukan sambutan, tapi ini materi. Jadi beda. Kalau sambutan itu kan cerita sadap-sadap saja. Yang terakhir tadi doa hari ini so bagus. Tapi jangan cuma doa para pemimpin. Doakan seluruh rakyat Halmahera Tengah, termasuk para insan pendidikan untuk bebas dari Covid Corona. Harus begitu. Mana cuma doakan pemimpin baru saya tunggu-tunggu rakyat kapan? Karena doakan rakyat itu. Itu lagi yang masih kurang satu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.